Makanya banyak relawan-relawan yang jadi lawan, akhirnya Ray-nya hilang. Itu pindah tuh dia pindah. Iya, Contoh siapa itu yang dulu siapa namanya? Siapa? Kayak... Oh, dia pindah juga. Dia pindah. Yang dia mah jualan Dulu kan relawan Jokowi banget. Iya. Sekarang pindah ke Prabowo. Iya. Dia jualan obat batuk. Siapa? Permadi Activate. Sebelum dia tanda tangan di KPU, itu semuanya bisa berubah. Iya. Dia Prabowo bilang ke Caimin, Min, sini lo jadi balik lagi sini. Dia jadi wapres dah gitu. Ditinggalin. Anies nggak jadi apa-apa. Kita harus mengucapkan selamat nih betul. ke Kang Denny akhirnya di ujung usia. Usia bukan dong. Waduh. Enggak. Tapi semua juga kalau usia sih di ujung. Kita nggak tahu. Makanya yang paling dekat itu adalah maut. Iya, kematian. Kematian itu yang paling dekat karena kita nggak tahu kapan datangnya. Nggak pernah tempe. Nggak pernah tahu. Iya, nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu tempe berarti ya. Selamat untuk terima kasih dalam ajang Anukom ya. Anugerah Komedi Indonesia itu. Mendapatkan seniman komedi pria terpilih. Oke, luar biasa. Setelah berkarir berapa tahun? Gua dari 84. Berarti hampir 40 tahun. Hampir 40 tahun. Itu udah hampir putus asa ya? Enggak, tadinya kalau misalnya apa? Tahun ini gua nggak dapet, gua mau bikin sendiri. Gua tahu bikinnya di mana itu? 1,7 sama gua sini. Tahu gua, tahu. Yang Anukom 2 gua tahu 1,3. Kata gua makanya gua protes. Sekarang berapa? 1,7. Dia untung 500 dong dia. Dia untung 500 di markup. Di markup. Enggak, emang tahun lalu 1,3. Sekarang naik 1,7 tuh Ivan tuh. Iya kan harusnya bisa 1,2 aja tetap sama, cuman minta dikecilin. Jangan bisa segini, kecil aja. Tapi jatuhnya sama 1,2. Akbar itu bukan harganya yang kita lihat, value-nya dari. Nah, lu tuh lihatnya dari nilai. Semua lo untuk pakai matre lo. Lu tuh segala tidak bisa diukur dengan materi. Kecuali pelawak. Ngukur tuh pakai meteran. Enggak, kalau pelawak tuh harus ada punya materi. Lu nggak punya materi, lu nggak lucu. Mau lucu pakai apa? Pakai materi. Untuk mendapatkan materi. Setelah berapa tadi? 40 tahun. 39 tahun berarti. Piala pertama ini piala pertama yang didapat. Sebenarnya ada selama berkarir 40 tahun. Gue udah pernah dapat HDX Award, pernah. HDX lo tahu nggak? Apa itu? HDX itu kaset. Kaset. Karena penjualan kaset terbanyak. Gue dapat terbanyak. Ini gue pengennya sih sebenarnya lucu. Kasetnya tuh dulu lagu lucu-lucu kan. Iya, penjualan kaset terbahak. Wah. Terbahak. Bukan terbanyak. Terbahak. Karena kasetnya lucu. Iya. Oke. Cuman gue agak protesnya, gue pengennya di sini tuh tulisannya tajin, jadi lebih keren. Apaan? Di airbrush. Iya. Terus di airbrush. Airbrush kan lebih keren kalau airbrush. Di airbrush gitu ya. Tapi sebenarnya gue sih, gue akan lebih bahagia bukan hanya dapat yang ini bahagia, tapi akan lebih bahagia sebenarnya kalau misalnya teman-teman pelawak ini betul-betul bernaung di satu buah organisasi yaitu Paski itu, dan itu seluruh Indonesia. Sekarang udah 16, mau Bali nanti mau buat jadi 17. Gue pengen 34 provinsi semua ada paskinya, Pengda paskinya. Itu cita-cita gue sebenarnya. Cita-citanya benar-benar pangudi. Luhur. Oh. Pangudi doang lo sebut. Luhur. Luar biasa ya. Luhur Binsar. Luhut. Itu Luhut itu. Tapi itulah cita-cita yang sangat luar biasa ya. Betul. Jadi benar-benar ibaratnya ini kader partai. Dia ini sudah di komedi tuh mulai merintis dari bawah kan? Iya. Merintis dari bawah sampailah ke istilahnya puncak. Ini dapat penghargaan. Nggak tiba-tiba nggak ujuk-ujuk itu maksud lo? Nggak ujuk-ujuk, nggak ikut jadi pelawak, tiba-tiba dapat penghargaan gitu ya? Iya sih. Ya tapi ini kan ini gue hadiah ini gue kan bayar, jadi harus ini si 1,7 gue bayar, jadi beli sebenarnya. Nah,
Berkaitan dengan menerima hadiah, penghargaan, menjadi juara. Tapi enggak, Bar. Ini kenapa gue dapet kayak gini? Apa? Bayangin nggak, gue udah lama nggak pernah lagi muncul tuh cuman TV sekali-sekali bintang tamu. Iya. Tapi semenjak gue diet 6 bulan yang lalu itu diet maksudnya. Diet ini maksudnya. Diet TV. Kirain diet. Kan diet. Maklum kan dia diet ketut. Diet ketat. Diet ketat. Bagus. Ini bagus nih, baru. Kalau diet ketat, kalau diet ketut. Bali dong. Aduh, jadi Bali. Gara-gara gue diet itu, diet ya. 6 bulan ya. sama lu berdua tuh, diajakin lu tuh. Dia apa Akbar itu, udah mulai tuh keluar lagi tuh. Gue mulai merasa terlatih lagi. Jadi ada tempat untuk gue tuh ngomong seenaknya. Itu mulai berpikir lagi akhirnya. Dapat kesempatan lah ya. Dari situ 1, 2, 3 tiba-tiba diundang lagi di beberapa podcast. Sekarang tawaran podcastnya, wah dari mana-mana. Lumayan lah. Padahal sebelumnya dipanggil tuh, maksudnya sebelum tampil lagi, dia udah merencana ganti profesi jadi dukun kan. Dukun apaan? Jadi dukun apaan? Gue kayaknya udah nggak ada yang nangis. Gue jadi dukun, jangan Kang, gabung kita lah kan. Nah, akhirnya kayak gini, iya kan bener. Akhirnya jadi Dedi aja, jangan jadi dukun. Jadi dukun. Oh sekarang dukunnya Dedi dia. Wah, setiap acara Dedi dia ada, ya kan? Sekarang dukunnya Dedi ya. Nggak juga. Cuman deket lah. Gue sih kan beliau let call tituler. Tituger. Pokoknya tingkah, laku, dan tutur kata harus ger. Tituger namanya. Nah, berkaitan dengan pencapaian mendapat penghargaan. Anjay, berkaitan. Maksudnya kita ngobrol nggak usah pakai kaitan juga nggak apa-apa. Ngapain sih? Ngos-ngosan. Tenang aja. Ini kalau ada satu hal yang harus kita menjadi sebuah kita harus care terhadap masalah itu. Kita tuh punya satu potensi yang hebat dengan anak muda yang lahir di Indonesia itu, yaitu Putri Aryani. Nah, itu yang mau saya omongkan. Berkaitan dengan pencapaian ini, kemarin kan Putri Aryani dapat juara keempat. Iya. Tapi itu 4 itu juara nggak sih sebutannya? 4 juara. Biasanya harapan 1. Harapan 1. Dia harapannya juara, tapi jadi juara harapan. Dia itu di dalam sebuah festival tentang batu-batuan. Apa? Agate itu. American Got Talent itu bukan. Virus, Agate, Kalsedon. Iya. Itu singkatan. AGT. Iya, AGT. Emang gue tikirin. AGT. EGP tuh. EGP ya. American Got Talent. Dia juara keempat. Urutan keempat. Tapi bagi saya dia juara 1. Bagaimana bisa? Bukan gini, dia kan juara keempat. Ya. Tapi kan juara pertamanya itu menurut saya kan anjing. Juara pertamanya anjing loh. Anjing banget ya. Bener, anjing hurricane atau apa? Ya itu juara pertamanya. Tapi kan ada orangnya juga dia, nggak anjing sendiri. Yang dinilai anjingnya gimana? Kalau coba bayangkan. Anjing, lo jangan ini. Jadi anjing-anjingin sama dia. Penampilan juara pertama, itu kan berdua. Anjing sama tuannya. Iya, yang dinilai siapanya? Anjingnya lah. Coba bayangkan si itu orang, nggak ada anjingnya. Terus dia jalan-jalan gini-gini. Menang? Nggak mungkin. Poinnya ada di anjingnya. Anjingnya itu kalau nggak ada tuannya, dia bisa gitu sendiri. Bisa menang juga. Tuannya itu hanya nganter. Iya anjing banget ya. Anjing ya. Ini anjing banget ini. Tapi anjing emang pinter sih. Anjing itu emang pinter. Tapi nggak bisa dalam sebuah ini kan talent. Sekarang tuh bakatnya siapa? Bakat pelatihnya atau bakat anjingnya? Kan talent nih. Iya. Talent tuh bakat-bakat, semua bakat-bakat nggak nyanyi doang, ada sulap, akrobat segala macam itu di situ ada. Nah, yang anjing ini yang punya bakat si pelatihnya atau si anjingnya? Loh harus kedua-duanya. Kalau misalnya yang dia bawa, mungkin aja dia tuh melatih 10. Yang 9 itu goblok anjingnya. Iya, yang satu ini pintar, yang 5 bawa yang pintar. Ya kalau nggak, mungkin aja yang 9 gagal. Tapi dia tidak ceritakan. Yang ini nurut banget nih. Mungkin yang satu ini punya bakat. Gua pikir kayaknya dijanjiin dikawinin. Tapi kenapa kalau yang gitu-gitu kucing nggak ada ya? Kucing lebih susah. Kucing sulit. Makanya sulit. Anak gue ini, dia
Jadi kalau gue lihat tuh kalau kucing, lo seakrab apapun sama itu kucing, lo kasih nama siapa lah, misalnya namanya Tokyo ya, kucing gue nih. Kucing gue namanya Tokyo. Kenapa Tokyo? Iya, kan boleh siapa aja. Dia namanya Tokyo, mau dikasih nama Toke bau gitu. Terus? Dia namanya Tokyo, dia udah 2 tahun 3 tahun lah. Dia dipanggil Tokyo tuh kagak nengok, kagak tetap kalau kucing mah kalau kucing ngerti. susah. Dia nggak ngerti kalau dia kalau anjing baru 3 bulan lo kasih nama Tokyo, dipanggil pasti nyamperin. Tahu. Tapi ditagih utang kabur emang anjing. Karena apa? Jangan sekali-sekali lu ngasih pinjam sama anjing. Lu mesti pusing lu. Karena anjing bisa dalam bentuk apapun. Iya. Ini bedanya kucing sama anjing tuh gini. Kucing bisa jadi anjing, anjing nggak bisa jadi kucing. Kucing bisa jadi anjing. Bagaimana? Saya punya kucing. Iya. Tiap hari nyolong ikan. Iya. Apa nggak anjing itu? Iya, benar juga. Iya. Tapi salah satunya mungkin karena si anjing itu bisa berkelompok. Kalau kucing sendiri. Iya. Kalau anjing itu bisa berkelompok dengan siapapun juga. Makanya ada istilah anjing, babi, setan. Kucing nggak ada ya? Kucing nggak ada. Kucing sama garong. Kucing sama garong. Kucing garong doang. Iya. Kucing ngumpulnya sama garong ya. Kalau anjing sama siapa aja ya? Bisa. Tapi di daerah kita kalau di Bali ya, itu tuh anjing tuh udah berkeliaran udah kayak kucing ya. Bunyinya meong. Bunyinya meong. Ya, makanya ada istilah, kan, lu tahu nggak binatang apa yang kakinya 10? Nggak, lu pasti bingung. Nggak akan tahu. Kaki 1000. Hah? Nggak ada. 10. Ini 10 kakinya. Udah jelas 10. Udah kaki 1000. Lu nggak tahu kan? Apa? Anjing babi lu. Anjing babi. Nah, kenapa saya balik lagi? Kenapa saya bilang juara 1? Anjing kan juara pertama. Juara kedua sulap. Sulap, ya. Bawa anjing juga? Enggak, sulap doang dia, atraksi sulap. Yang kedua dance kalau enggak. Yang ketiga dance. Yang ketiga dance. Yang banyakan tuh yang tutup mata dia tapi bergerak tangannya. Iya, dance. Bukan dance, dia masuk dance dia. Nah, dia juara 1 nyanyi. Bagi saya, dia juara pertama untuk nyanyi. Iya sih. Iya. Tapi bagi masyarakat Indonesia dia tetap juara 1. Itu udah yang paling penting kan lah. Iya. Itu. Lo ngos-ngosan gitu, Bang? Karena lu tuh yang namanya Putri Aryani itu telah membawa nama Indonesia ke pentas dunia. Di dunia itu sudah bukan dunia aja, dunia hiburan pun itu tuh udah kelihatan. Dan orang semuanya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Elton John, sampai si 4 kalau nggak salah 4 jurinya itu sendiri, si Simon sama si yang Kowel. Iya. Si Simon terus si Kowel. Enggak dong, Simon sama Kowel sama Toto Kowel. Toto Kowel. Si Simon. Nah, itu tuh mereka juga mempertanyakan itu loh, kok kenapa bisa seperti itu. Tapi itu di luar itu karena pemahaman sekarang ini bahwa yang terbaik itu adalah karena memang dia di vote ya itu pakai SMS atau pakai sama di vote gitu. Vote gitu ya? Iya. Oh iya, jadinya emang pilihannya bukan orang Amerikanya aja. Jadi kita jangan berbicara masalah kualitas karena yang diuji atau dimenangkan itu adalah orang yang berkuantitas dari yang banyak seperti itu. Iya. Nah, sekarang kita ngomongin masalah apa? Tentang bacawa pres, bakal calon wapres ini sampai saat ini. Ini tetap seperti, ini adalah kompetisi juga kan. Ini kan tadi kita bicara kompetisi, Putri Aryani kita bicara kompetisi. Iya. Bacawa pres ini semakin mendekati finish, ini semakin kencang nih untuk kompetisinya. Ini sampai ini maka pelan-pelan aja Bar ngomong lu. Kenapa sih Bar? Kemana sih? Tahu lu mau kemana sih emang? Kan kebut-kebutan. Masih dicepet-cepetin kan tetap aja durasi 20 menit gitu. Ntar ya sekarang yang rame itu gini, sebenarnya saya tuh tanggal 19 terakhir ya? Iya. 19 19 awal bukan? 19 sampai 26. Daftarin bacawa pres 19 kan? Iya, terakhir capres sama bacawa pres. Iya, semoga sebelum daftarin bacawa pres semuanya baca doa lah ya. Iya, harus baca doa demi kepentingan bersama gitu. Sekarang kita lihat tinggal di bagian-bagiannya yang sekarang udah mulai mengerucut nih. Iya. Mengerucut. Tapi di luar itu ya, di luar ini kan yang lucu gini. Mana ini di dalam? Enggak kan gini, ini kan bacawa pres, elit-elit politik, kenapa Pak? Enggak, di luar katanya, di luar itu.
Di luar konteks pembicaraan. Bukan posisinya. Kirain gua di luar kan coba Bar ini bisa diganti nggak sih Bar? Panas loh bener ya. Emang kita sering dikritik karena ini nih. Sering dikritik sama netizen masalah masa ini. di Indonesia pakai beginian kayak gini kan cocok gitu ya. Ini kan karena suasananya seperti kayak begini. Ini biar kayak seperti di Eropa. England lah. Pernah sering ke England pernah? Saya pernah ke waktu dulu ke Manchester saya. Wih, Manchester City. Bukan. Menteng Citayam. Bisa ada kereta, satu kereta itu Menteng Citayam. Nih, yang lucu tuh ya kayak simpatisan, terus kayak golong-golongan yang bukan elitnya ya, apa istilahnya gitu itu. Buzzer atau apanya ya? Relawan, buzzer, terus gitu. kelompok-kelompok keagamaan misalnya. Itu diperebutkan suara-suaranya. Ini yang salah satu yang harus menjadi permasalahan dari relawan. Relawan kita harus ganti dengan ikhlasan ya. Ikhlasan. Karena relawan itu dia ngomongnya relawan, tetapi sebenarnya dia mempunyai tujuan untuk masuk. Bedanya rela sama ikhlas apa? Loh, kalau rela tuh dia belum tentu ikhlas. Tapi kalau ikhlas itu lu tidak berharap apapun juga. Apa yang saya sudah berikan itu saya tidak berharap apapun juga. Ya, kalau rela tuh masih udah dah, gua rela kayak begini asalkan gitu. Itu. Makanya banyak relawan-relawan yang jadi lawan, akhirnya re-nya hilang. Itu pindah tuh dia pindah. Contoh siapa itu yang dulu siapa namanya? Siapa? Oh, dia pindah juga. Dia pindah. Yang dia mah jualan dulu kan relawan Jokowi banget. Sekarang pindah ke Prabowo. Dia jualan obat batuk. Siapa? Permadi Activate. Dia sekarang ngantuk. Iya, kan biasanya kan ganti namanya Permadi Activate. Seneng saya bukan seneng ya. Hiburan kita tuh orang-orang seperti itu di dunia politik tuh yang tiba-tiba muncul jalur-jalur, dia tiba-tiba bocor suaranya yang dia kan yang bocor suaranya itu kan. Yang bocor apa? Ada rekamannya. Dia yang ngomongin masalah jalur Pak Hasim. Sama jalur Gaza. Dasko. Iya, dari Dasko itu yang ada rekamannya keluar itu. Ternyata Pak Hasim telepon dia juga sama Pak Dasko. Kamu seharusnya ngambil jalur Dasmu. Jalur Dasmu. Iya. Tapi kalau ini Pak Mahfud, dia ini nggak kan lo kemarin ketemu ya? Ya. Ditanyain nggak? Maksudnya trauma nggak kira-kira? Tapi saya ngomong sempat ngomong sama Pak Mahfud. Saya ngomong ke Pak Mahfud. Pak Mahfud apa trauma? Tapi saya udah ngelihat bahwa Pak Mahfud itu orangnya itu dia tadi. Beliau itu ikhlas. Jadi yang paling penting adalah sekarang saya masih punya tenaga, apa yang bisa saya lakukan untuk bangsa ini, dia akan lakukan seperti itu. Iya, tapi kan cuman orang kalau menjadikan beliau menjadi wapres, cawapres itu resiko tinggi. Kenapa? Susah kompromi. Dia makan lurus. Pakpuk dia gitu waktu ya. yang 2019 itu udah jalan ke KPU ya. Terus ya udah pakai baju putih tuh kalau nggak salah. Sudah terus itu. Iya. Gitu. Tapi dia tidak mempermasalahkan itu waktu itu. Tapi keluarganya mempermasalahkan nggak pas dia udah pergi, pas balik terus ngomong, anak katanya jadi wapres. Kata anaknya ya. Apa? Katanya jadi wapres. Nah, itu sekarang. Tapi ada dia kebalikan, anaknya yang pulang. Ngadu ke bapaknya. Bang, katanya aku wapres. AHY kan gitu juga AHY. Iya, kebalikannya. AHY juga gitu. Pak, kenapa nak nangis? Nggak jadi wapres. Iya. Itu sama. Dulu sekarang ini bakal banyak deh. Bakal banyak dalam arti gini. Enggak, udah mengerucut udah Tapi tetap tidak lebih dari satu kan? Lebih, iya. Apanya kan lebih dari satu? Ini yang bakal nggak jadi nih. Yang jadi pendampingnya Pak Ganjar sama Pak Prabowo itu udah mulai mengerucut. Cuman tinggal dari ini. Yang jadi permasalahan sebenarnya kalau di posisinya Pak Ganjar akan lebih mudah ya. Walaupun agak lama nih di ininya. Tetapi kalau di Prabowo itu banyak permasalahan. Erick Thohir. Pasti yang dari Golkarnya Pak Erlangga pasti akan. Erick Thohir kan PAN. Ya maksudnya dia dekat sama PAN, tapi kan dia bukan orang partai, dia orang party. Partai. Iya. Dia PAN memang PAN dia udah mapan. Iya, makanya dia udah mapan. Ya.
Makanya dia kan dari PAN. Nanti kalau misalnya di itu masuk bermasalah dengan Golkarnya. Kalau misalnya sekarang, kalau ini kan sekarang kalau PDIP aja lah. PDIP sama P3 kan cuma tinggal paling Pak Sandiaga Uno. RK. Tapi juga RK, P3 katanya RK, kalau RK kan di sono posisinya Golkar. Kecuali keluar dari Golkar. Udah keluar lagi dong Golkarnya. Iya, makanya baru masuk dia. Ribet ya? Ngurus politik tuh ribet ya? Ribet. Makanya kita bikin transfer belok-belok. Nah, ini sebenarnya yang jadi permasalahan ini karena beberapa partai itu kelakuannya kayak perusahaan itu. Jadinya nyari naturalisasi lah gitu. Jadi mengambil orang-orang kayak gitu hanya untuk mendapatkan suara yang elektabilitasnya bisa naik. Iya, kayak begitu. Misalnya Pak Anies sama Caimin, kan ini belum didaftarin juga bisa pindah kan? Bisa. Kata para tapi sudah deklarasi. Iya nggak apa-apa, emang kenapa? Waktu itu ada yang deklarasi Ganjar terus pindah. Gimana sih? Iya. Banyak yang gitu deklarasi sebelum dia tanda tangan di KPU, itu semuanya bisa berubah. Iya. Nah, Prabowo bilang ke Caimin, Min, sini, lo jadi balik lagi sini. Lo jadi wapres dah gitu. Ditinggalin. Pak Anies nggak jadi apa-apa. Ngobrol bertiga mau. Lagi kalau lihat gini. Lihat Caimin nggak di beberapa penampilan foto video. Dia tuh kayak happy gitu. Kan dia kayak kadang karena dia penentu sih emang tuh. Kayak seneng banget gitu kayak dia kadang jalan kalau sama Pak Anies, dia jalan, dia yang di depan gitu. Kayak dia itu, nggak, maksudnya takut kalingan. Iya, takut dikira nggak hadir ya. Oh iya. Terus diwawancara wartawan gitu, dia kadang yang ngomong dulu dia gitu. Iya. Ya karena memang itu cita-citanya. Dari waktu SD, dia menulis moto ini yang tanggal lahir dia, cita-citanya wapres dia itu. Dia bukan jadi presiden, emang mau jadi wapres. Nggak ada orang anak kecil cita-cita jadi apaan. Wapres nggak ada. Ada presiden. Siapa yang mau jadi wapres? Nggak ada. Wapres itu nggak pernah ada cita-cita orang jadi wapres. Nggak ada. Presiden. Apa? Dokter. Pilot. Presiden. Wapres. Nggak ada. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Lo ngarang, Kak. Nggak ada orang cita-cita wapres. Iya, di situ cuma ditulis ya, ada kepanjangan dari garis apa kurung tutup kurung buka itu. Ternyata wapres itu wajah presiden gitu. Gitu maksudnya. Bukan wakil, wajah. Wajahnya itu. Ada Pak Wiranto nih pernah ngomong, dia pernah berdoa dulu waktu ngeliatin Presiden Soekarno lagi pidato dari stadion, terus dia dari pohon kelapa apa. Terus dia berdoa ya begini, ya Allah, jadikan aku orang yang selalu dekat, bisa dekat sama presiden. Iya. Ya seumur hidupnya dia dekat sama presiden. Mau jadi presiden nggak jadi. Orang dekat doang. Iya, dekat doang. Iya benar. Doa dari awal. Tapi dekat doang masih ada lah yang gitu paling nggak. Tapi nggak ada, Kang. Cita-cita wapres nggak ada. Cita-cita jadi wakil presiden tuh nggak ada. Cita-cita jadi wakil ya Allah, menteri. Nggak ada. Nanggung maksudnya kalau cita-cita tuh nanggung kalau mau doa tuh ya Allah. Jadikanlah saya wakil presiden. Itu umur 40 mungkin. Kalau anak kecil nggak mungkin. Ya Allah, bayi mau jadi wapres nggak ada. Langsung presiden. Gitu. Kenapa ya nggak, Mak? Seolah-olah wakil itu kayak tersisihkan gitu, bukan sesuatu tempat yang tapi tahun ini menentukan lah, tahun ini menentukan. Dengan menentukan yang seperti ini, betapa rumitnya orang mencari seorang wapres itu. Makanya anak-anak yang sekarang akan punya cita-cita, moga-moga saya jadi wapres. Karena pengen diperebutkan. Gak bakal ada. Biar lebih penting. Ini lebih penting loh wapres untuk tahun ini. Jadi yang pertama nih yang punya ininya bagus tuh karena kendaraannya juga bagus sebenarnya ada selain Pak Mahfud nih ya. Kalau Pak Mahfud tadi ya. Dia tuh orangnya lurus ya. Makanya ketika ada partai yang mengambil beliau itu, menurut aku dia tidak membicarakan masalah kuantitas, tetapi dia akan berbicara masalah kualitas. Itu satu. Jadi elektoral mah nggak ada. Tapi ngelihat, moga-moga yang namanya bangsa Indonesia ini juga udah terdidik dengan literasi yang hebat gitu. Indonesia tuh kurang literasi ya? Ya kurang bangsa literasi. Indonesia karena waktu kita dulu kecil. Kalau ngasih ASI nggak pernah diliterin gitu. Langsung aja dikenyotin, nggak ada literasinya. Habis lagi. Literasi. Iya. Nah, lu ini contoh nih, lu sendiri waktu kecil, lu pasti nggak minum susu. Kenapa?
lu pasti minum kopi. Wah, gini. Kalau minum susu pasti putih. Kan harus literasi kan maksudnya asli. Kalau minum susu lu liter asu. Itu kalau misalnya keduanya. Dua siapa? Sebenarnya ini kondisinya tuh kayak Pak siapa? RK. RK tuh dia punya kendaraannya bagus. Cuman kan di kendaraannya sendiri bukan dia yang dicalonkan, tetapi Erlangga. Iya, Erlangga. Karena ketua kan. Erlangga sementara dia itu tidak populer, kalah sama Air Jordan. Iya dong. Ya. Itu jadi permasalahan. Iya, orang lebih tahu Air Jordan daripada Erlangga ya. Itu fakta. Teman kita siapa yang depannya R tuh? Siapa ya? Aduh, yang rambutnya panjang. Ridwan. Bukan perempuan. Oh, Rahma. Depannya bukan. R. Siapa dong? Rini. Bukan. Ranti. Oh iya, bukan ini. Erna. Sebel banget gua. Nah, itu humor lama tuh. Itu depannya E. Depannya L juga ada Eli sendiri. Iya. Nah, Prabowo. RK tuh bagus dia. Cuman beliau ini muda, wawasannya hebat, untuk birokrasi juga jago. Iya. Cuman agak-agak centil lah. Kayak baru ketemu sama Bu Mega kemarin kan, yang waktu itu minggu depan akan ada breaking news. Kompres lah langsung. Breaking news ditunggu udah 3 minggu nih. Kagak ada yang breaking. Ada breaking news yang itu nerima endorse. Endorse apa? Endorsean dia. Iya, dia kan sudah nggak jadi gubernur. Sekarang dia nerima endorsean. Membantu UMKM terima endorsean. Breaking news-nya itu. Iya, breaking news itu. Ya, Ete diem sekarang ada diem ya? Maksudnya? Ya. Kalau Pak Ete itu tadi sebenarnya beliau itu kalau di olahraga juga hebat. Itu seharusnya jadi poin untuk beliau, poin tambahan ya untuk beliau jadi. Cuman masyarakat Indonesia kan kalau beliau jadi wapres yang ngurus PSSI siapa? Padahal PSSI pun penting. Bola penting. Penting lah, makanya jadi konsentrasi aja dia di bola. Di bola begitu. Tinggal 3 itu ya? Enggak, ada Pak Sandiaga Uno. Itu lebih diem lagi. Maksudnya bukan, nggak ada pergerakan gitu. Apa? Sekarang nggak ada lah. Kalau Pak Sandiaga Uno nanti tidak dijadikan wapres sama Pak Ganjar, dia mau cabut ke Malaysia kalau nggak salah. Dia masalah aja ya. Ngomongnya enak aja ya. Kayak bener gitu. Orang yang di P3 tiba-tiba ke Malaysia. Kayak ngerti. Ngomongnya asal aja ya. Kayak dia ada di circle para wapres gitu. Bapak ada di grup WA. Para menteri ada di grup WA. Informasi yang dari gua itu semuanya adalah kuarto. Kok A4. Jauh. Bukan A1 kalau gua. A1 kegedean. Tidak bisa dipercaya ya. Iya. Tidak bisa dipercaya. Ya udah terdegradasi sebenarnya berita-beritanya. Jadi tapi intinya berarti menjelang finish ini masih belum terlihat komposisi yang bakal dideklarasikan ya. Gibran. Nah, Gibran kan nunggu MK. Mahfud MK dulu. Sekarang Mahfud MD. Dulu pernah sih MK dia. Mahfud MK jadi namanya. Karena di MK. Mahfud MD ketua MK. Jadi sekarang nunggu MK membuat novel untuk yang Jakarta Undercover itu. Itu MK yang Muammar lain. MK. Muammar MK. Pakai EMKA itu. Iya. MK-nya itu ya? Iya. Siapa temen kita yang depannya M? Oh, Mahmud. Bukan. Mawar. Bukan. Mulyani. Bukan depannya M. Siapa ya? Cewek. Siapa M? Emi. Sebel banget. Mainannya dong. Lawak nggak berkembang sama sekali sih lu. Nah, dari R ke M. Gibran. Iya. Gibran ini kan menarik nih. sebenarnya. Nah ini sebenarnya yang menariknya ini. Apa? Ini Gibran. Kalau misalnya ternyata MK tuh kan palingan tidak akan menginikan masalah usia. Iya kan lagi yang paling digodok penting di MK iya. mengenai batas bawah dan batas. Nggak ada batas atas nggak? Nggak. Itu dilepasin masa semuanya. batas atas ada. Yang boleh menjadi wapres itu adalah mereka yang sudah pernah jadi kepala daerah. Emang? Iya begitu. Kayaknya ini gue nggak dia. Kan gue A4. Dia jangan percaya semua dong. Dia kasih tahu sama ini tuh tayang ya, bisa jadi rujukan loh. Iya. Kalau salah omong bisa jadi masalah. Enggak, ini kan A4. Enggak, terlepas itu. Enggak, ini kalau misalnya jadi, Bar. Terlepas. Nih, ini kan ada satu trik nih. Kemungkinan bisa ditarik juga orang sama Pak Prabowo.
Kalau syarat itu tadi lolos. Tapi Gibran kan udah nggak mau. Kalau syarat tadi itu lolos. Iya, tapi kan Gibran udah menyatakan bahwa saya tidak mau jadi wapres. Tapi yang jadi masalah adalah kalau iming-imingnya meyakinkan. Caimin kan udah mah. Bukan, iming ini pakai G. Iya, temennya Peci. Temennya Didin. Iming. Temennya Didin, iming. Iya, iming itu. Nah, itu kemungkinan kan kalau misalnya sekarang ini, udahlah saya 1 periode. Nanti periode keduanya kamu yang maju. Kan menarik juga itu. Kalau Bapak di posisi itu? Di posisi mana? Di posisi 69. Enggak, Gibran. Saya di posisi Gibran. Bapak jadi Saya posisi Gibran nih. Iya. Saya panggil Kaisang. Sang, sini Sang. Apa lu? Ini manggilnya Sang apa? Kes sih manggilnya? Kesang apa? Sang ya. Nah, Apa? binatang apa? Binatang apa yang E-nya 3? Nah, pecel lele. Wah, pecel lele. Gue pecel lele, pecelnya kan juga. Pecel lele 3 ya? 4 malah pecel lele. Banyakan pecel lele. Pecel lelenya yang binatangnya. Apaan? Mana ada yang 3? Yang E-nya 3. Apa? Bango. Kok bango? Yuh, sang bango. Sang bango.